A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ta'ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu ditetapkannya hidayah inayah Allah kepada kita semua, sehingga kita semua bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu diantaranya thalabul ilmi. Mudah-mudahan amaliyah kita di pagi ini, baik yang sunat atau wajib, semuanya dalam penerimaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir yaitu tentang nisab emas dan perak, ya. Insyaallah untuk pagi ini nisab masalah pertanian, zakat nisab pertanian dan buah. Ini sama tijarah dan zakat mal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi karamatihi wa nabi asrarihi. Faswani sawu zuru'i wasimar khamsatu awsaqin wa ya al-quwasati nami'atin ritlin bil iraqi. Bahwasanya nasab atau ukuran untuk masalah zakat pertanian dan buah-buahan itu, yaitu yang kemarin sudah disebutkan, yaitu 5 sak. Di sini disebutkannya 5 sak itu ada 1.600 ritel, itu dengan bahasa Irak. Kemarin pun sudah dikatakan bahwasanya 5 sak itu yaitu kurang lebih 720 kilo, hitungan dari mengambil dari yang seperti di Indonesia itu mengambil zakat fitrah 2,5 kilo 2,5 kilogram kalau kita ngasih zakat fitrah. Jadi hitungannya 5 sak itu 5 sak kali 6 sok, 6 sok itu kan 2,5 kali 2,5 kilogram, kurang lebih 720 kilogram. Jadi itu awal bisa kita mengeluarkan zakat pertanian dan buah-buahan. Kemudian wa mazada fa bihasbihi. Seandainya kalau ada lebihnya, yaitu tinggal sesuaikan aja hitungannya berapa kilo. Yang penting sudah minimal 720 kilo, mau 800 tinggal kalkulasikan nanti berapa diambil persennya. Wa biha insakiyat, dengan 5 sak tersebut itu jika diairi bimai samai awasihi al-ashru. Kalau jika diairinya dengan air hujan atau air banjir, artinya tidak mengeluarkan biaya, yaitu dikeluarkan zakatnya sebesar al-ashru 10%, ya, dari jumlahnya 10%. Wa in sakiyat bidulabin au nadahun nisful ashri. Seandainya dengan menggunakan hewan, dulu itu pakai ada yang putar-putar itu pakai hewan, ya, pakai sapi atau apa, atau misalnya menggunakan menimba air, otomatis menggunakan modal. Nah, asri artinya kalau menggunakan modal yaitu setengahnya dari 10%, jadi tinggal 5% kalau menggunakan modal. Jadi artinya zakat pertanian itu dijumlahkan dulu semuanya, udah modal beres semuanya modal, nah, sisanya berapa baru diambil zakatnya sebesar 5%, dengan catatan harus lebih dari berapa? 720 kilo. Kalau misalnya diambil modal semuanya sudah kurang dari 720 kilo, tidak usah dizakati, ya, paling sedekah maksudnya. Kemudian untuk masalah yang tadi disebutkan 5 sak, sumber hadisnya yaitu dari siapa? Dari Sahih Bukhari yang nomor 1355, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, laisa fi maduma khamsin dar'in sadaqatun minal ibil wa laisa fi maduna khamsin awaqin sadaqatun wa laisa fi maduna khamsatin awsukin sadaqah. Artinya tidak ada zakat unta di bawah 5 ekor, tidak ada zakat harta di bawah 5 wasak,
dan tidak ada zakat pada hasil tanaman di bawah 5 wasak. Itu sumber hadisnya, ulama merinci dari hadis tersebut. Kemudian pasal kedua, waktu qawwamu urudit tizar, yaitu tentang masalah zakat perdagangan atau mal. Masuk ke sini. Waktu qawwamu urudit tijaro, dikulasikannya untuk masalah apa? Hasil dagangan itu inda akhiril haul bimashtaraita bih, yaitu ketika sudah akhir tahun dengan menggunakan mata uang modal pertama, yaitu seperti di Indonesia mah yaitu rupiah. Kemudian bagaimana untuk masalah modal? Zakatnya modal itu awal kita mengeluarkan. Misalnya awal kita berdagang bulan Januari, kemarin sudah dikatakan, tepung lagi nanti bulan Januari, korelasikan dengan modal pertama. Untuk selanjutnya masalah modal itu tidak usah dizakati, paling hasilnya, ya paham? Jadi awalnya di situ keluar zakat itu modal pertama, sesudah itu modal dipisahkan setahun selanjutnya, ya. Jadi pertama saja dikeluarkan zakatnya, ya. Jadi kesananya yaitu yang hasilnya saja boleh dizakati. Wa yakhruju min dzalika rubul asri, itu kembali sama dengan zakat emas atau perak, yaitu keluarkan hasil zakatnya 2,5%. Emas takhraja min ma'adi dzahab wal fiddah, dan itu pun sama, tambang emas atau tambang perak yakhruju min rubul asri, yaitu dikeluarkannya sebesar 2,5% kalau kita mendapatkan tambang emas atau perak, yaitu fil hali, ketika kalau misalnya sudah tepung tahun atau sudah satu haul. Wa ma yujadu min rikaz wa fil khamsu, kalau seandainya kita mendapatkan harta rikaz itu biasanya harta yang dulu zaman jahiliyah, ya. Dulu zaman jahiliyah kemudian kita menemukan. Kalau misalnya ya harta yang harta karun lah, intinya harta karun. Kalau untuk harta karun zakatnya itu 20%, dengan catatan berapa ya tadi itu ya 85 gram emas kalikan dengan harta sekarang. Kalau misalnya emas ya sudah kelihatan, berarti bisa lebih dari 85 gram, tinggal diambil berapa? 20% kalau kita mendapatkan harta karun. Itu untuk masalah zakat mal. Kemudian masalah zakat pertanian ataupun buah-buahan. Untuk masalah pertanian yang biasa dizakati itu yaitu pertama gandum putih, gandum merah, kedelai, kemudian beras, jagung, kacang. Intinya kembali kalau mengikuti kepada pasal pertama, bahan makanan yang kuat untuk disimpan itu wajib dizakati. Untuk masalah sayuran itu tidak kuat disimpan, tidak masuk zakat. Paling masuknya kemana? Ketika dijual belikan, zakatnya masuk ke zakat mal atau tijarah kalau misalnya dijual belikan. Kalau misalnya cuma untuk konsumsi itu tidak masuk zakat, paling sodako masuknya kalau kita mau memberi kepada orang lain. Kemudian basun wa tazimu zakat al-fitri, kita mulai meski yaitu masalah zakat fitrah, ya. Insyaallah bentar lagi mau Ramadan. Kemudian bisa sati Asia, itu syaratnya ada 3, sebagian kaum yaitu 4 katanya. Al-Islamu, pertama beragama Islam, maka pada zakat al kafirin asli, maka tidak wajib kepada orang kafir. Kemudian wabi guru bisyamsi, kedua syaratnya zakat fitri itu ketika sudah terbenamnya matahari, yaitu mulai masuk maghrib. Min akhiri yaumi min syahri Ramadan, yaitu di akhir bulan Ramadan. Wujudu fadli, kemudian adanya kelebihan angkuati yalihi bidalikal yaum. Misalnya kemudian yang wajib kita di zakat teh yaitu keluarga yang kita wajib nafkahi, itu pun wajib kita zakat. Untuk masalah zakat fitrah diantaranya wa aman tazimu nafaqati minal muslimin, yang wajib di zakat ini keluarga kita yang dinafkahi pun wajib wajib kita zakati. So'an, yaitu dengan satu sok min kuwati walidihi, dengan kekuatan yang biasa dipakai di negara tersebut, yaitu kalau di kita pasti beras. Jadi
Jadi bagusnya pakai beras. Bagaimana untuk pakai uang saudaranya? Bakal kalau kita mau merujuk ke dalam perkara tersebut bagusnya gimana? Jadi beras maksudnya beli kepada panitia pakai uang. Jadi bagusnya jangan langsung uang. Ketika salam itu kita yang di depannya beras. Suka ada yang langsung uang ya, mohon maaf. Yang lebih pasnya itu apa? Kita beli berasnya ke panitia. Jadi pakai beras gitu. Qadru khamsatu ardalin, karena di sininya pun tidak disebutkan uang sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu sumber dari Ibnu Umar, faradar Rasulullah SAW zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min syairin al abdi wal hurri wal dzakari wal unsa wasagiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok, yaitu 2,5 kilo kurma atau 1 sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak atau laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Jadi bagusnya di akhir Ramadan gitu. Bagaimana yang suka diawalkan? Suka ada. Itu untuk antisipasi supaya panitia tidak riweuh ya, itu tidak apa-apa. Yaitu sumber hadisnya yang kemarin, yaitu dari siapa? Ketika Ibnu Abbas, yang mana Rasulullah SAW bersabda, Anak Abbas sa'ala Rasulullah SAW bitajili sodakoti qabla ang tahila warhosalahu bidalika. Yang mana Sayyidina Abbas meminta kepada Rasulullah untuk mempercepat yaitu pembayaran zakat sebelum waktunya, masa haul atau masa waktunya. Maka beliau pun memberikan keringanan atau rukhsah baginya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi terutama dalam nomor berapa 673 dan 620 sumber hadisnya. Bagi yang suka ada kan antisipasi penting sudah masuk bulan Ramadan, kadang-kadang dari tanggal 1 pun sudah melaksanakan zakat fitrah. Kenapa? Itu antisipasi, karena kalau misalnya sudah melaksanakan sholat kelupaan itu sudah tidak termasuk zakat fitrah. Kata baginda Rasul itu termasuk sodako. Kalau sudah melewati Idul Fitri, sudah melaksanakan sholat Id itu. Makanya antisipasinya itu bagus. Pertama supaya panitia pun tidak riweuh, dan pembagiannya pun enak gitu ya. Kalau misalnya di akhir Ramadan semuanya dari mulai penerimaan dan pembagian pasti repot gitu. Makanya diantisipasinya di awal-awal pun sudah panitia pun kadang-kadang sudah memberikan isyarat atau pengetahuan. Itu antisipasi kedua, yaitu supaya bagi yang melaksanakan ibadah saupun ya terutama orang-orang melaksanakan ibadah tidak lupa pelaksanaan zakatnya. Karena kalau misalnya lupa sudah memasuki pelaksanaan sholat Id sudah selesai, maka dia tidak diterima zakatnya, paling termasuk kategori dalam sodako. Itu untuk masalah zakat fitrah, kemudian zakat harta, kemudian masalah nisab buah-buahan, dan masalah zakat pertanian. Maka barangkali ada pertanyaan, biasanya dalam tanya jawab makin panjang. Enggak? Bila mana ada waktu zakat, ada dalam proses menerima itu panitia tidak diterima ya karena penuh atau karena udah malam. Maka pada waktu misalnya tengah malam sebelum Idul Fitri itu bisa langsung diserahkan ke yang berhak, kan diserahkan sendiri. Iya, ke sendiri. Ya, tidak ada beda ada hukum ininya gitu kan. Atau tidak ada yang karena waktu terlalu malam panitia sudah tidak menerima, yang punya kewajiban zakat memberikan siapa aja gitu saja. Nah, itu gimana? Biasanya sih jarang, kalau panitia jarang menerima. Kalau seandainya ada kondisi seperti itu misalnya ya, panitianya sombong ya, intinya nggak mau tetap kalau misalnya tidak menerima darurat tidak apa-apa langsung kepada asnaf itu ya, yang bisa ke fakir miskin pun langsung tidak apa-apa.
Kalau untuk dibagi mungkin tidak susah, misalnya cuma 2,5 kilo beras dibagi 8 asnaf susah ya. Akhirnya paling bisa cuma satu asnaf. Kalau sedikit-sedikit kan tanggung. Jadi langsung ke asnaf, maksudnya langsung ke fakir miskin ya yang berhak menerima zakat ya. Tidak apa-apa kalau langsung. Kalau seandainya ada amilin lagi atau masjid lain yang menerima, lebih bagus kepada amilin. Tujuannya apa ya? Supaya nanti si zakat itu kan dikumpulkan dulu semuanya, tak kemudian ketika pembagiannya itu tidak terlalu sedikit gitu ya. 8 bagian yang nanti disebutkan untuk asnafnya, diantaranya yaitu fakir miskin atau fisabilillah gharim gitu dikumpulkan, baru di situ biasanya amilin mulai pembagian. Kan mohon maaf ya untuk masalah pembagian kadang-kadang zaman sekarang itu diratakan biasanya ya, suka ada. Kalau mau ngatur dalam ilmu fikih begini pembagian, misalnya dapat zakat 100.000 misalnya ya, atau 80.000 berarti 8 asnaf, setiap asnaf itu 10.000. 10.000 bagi dulu 8 asnaf. Biasanya paling besar ya pasti amilin karena amilin sedikit. Gimana tuh fakir miskin? Karena banyak, bisa belilah cuma 3 orang misalnya ya, fakir miskin banyak, ada 10, jadi 10.000 itu fakir miskinnya fakir miskin 10.000 kalau mau, tapi tidak apa-apa, ada juga hadis pun diadili pun tidak apa-apa. Tapi kalau sebagian ulama kalau mengkaji ke sini biasanya begitu bagusnya mah. Paham nggak? Maksudnya 80 dapat uang zakat keseluruhan 80.000 misalnya ya, dibagi 8 asnaf, setiap asnaf 10.000. Fakir miskin 10.000, fakir miskin ada 10 orang ya, 10.000-nya bagi 10 orang. Amilin ada seorang, saya seorang amilin 10.000, kasih seorang sendiri. Bisa pilih ada 3 orang, 10.000 itu kasih 3 orang, dibagi 8 asnaf gitu. Kalau bisa, tapi kalau bisa yang pengen adil tidak apa-apa ya, suka ada diadilkan, dikurasikan semua tidak sama rata, walaupun fakir miskin ada 10, bisa pilihlah cuma 1, misalnya gharim ada 5 misalnya ya, akhirnya apa, dibagi rata biasa. Kebanyakan sekarang itu begitu, itu tidak apa-apa, tinggal mengambil kebijakan kita aja terima kepada penitia. Dua-duanya pun insya Allah islah, tapi kalau pengen lebih sesuai fikih itu sebetulnya tadi begitu gitu. Paham? Kemudian kebayang untuk pembagian gitu. Enggak, barangkali ada pertanyaan? Kalau misalnya zakat pertanian seperti padi gitu, itu yang dikeluarkan itu padi atau gabahnya atau berasnya? Kalau bagusnya kan kemarin dari persyaratan itu diantara apa, kering, artinya kering itu sudah jadi beras ya. Walaupun ada sebagian kaul kalau kita menemukan yang lain dengan gabahnya pun tidak apa-apa, itu kan diambil lagi, beda lagi persentasenya kalau dengan gabah itu. Tapi yang dimaksud dengan 10% di sini yaitu sudah kering, artinya apa? Sudah jadi beras ya, jadi tidak dimasukkan dengan gabah. Berarti termasuk dengan kurma atau semuanya sama yang kering. Jadi maksudnya kering itu sudah tidak ada apa, langsung saya makan. Tidak proses lagi. Ya sudah ini seperti kalau kurma itu kan nggak ada cangkamannya, tahu cangkang? Nggak ada kulitnya. Dikeringkan. Nah inilah intinya mah. Jadi anggur sama. Kalau bagaimana buah-buahan yang lain, padahal kan disebutkan cuma anggur sama apa? Kurma ya. Kemarin kalau misalnya dijual belikan, masuknya apa? Dalam zakat mal atau zakat tijarah kalau dijual belikan. Kalau misalnya tidak dijual belikan, cuma konsumsi, ya paling masuknya bukan zakat, sedekah. Tapi yang dianjurkan cuma itu saja, kurma sama anggur. Kalau dijual beli, berarti masuknya apa? Zakat mal. Pakai perdagangan. Tadi zakat mal itu kan kalau misalnya kita mengeluarkan zakat mal kan sudah sampai nisabnya. Ketika modal pertama itu nggak sampai nisab, pas ketika keuntungannya mungkin sampai nisab waktu itu kita bayar. Sudah masuk nisab. Itu pertama kan modalnya kita kan belum sampai nisab. Berarti kan belum berhak, belum wajib mengeluarkan zakat. Tapi
ketika ada keuntungan, ya, keuntungannya itu mungkin sampai nisab yang kita keluarkan emang yang pertama atau yang Misalnya tahun pertama itu belum nisab, ya, dengan modal, ya. Nah, kemudian tahun kedua baru nisab, tapi dengan modal. Intinya mah tetap dijumlahkan dengan modal pertama, ya, walaupun di tahun kedua, tapi ini sudah nisab jumlahnya nih. Tak ketika tahun kedua, tahun berikutnya modal sudah tidak usah dihitungkan, gitu, ya, sudah tahun selanjutnya, gitu. Berapa gram Ustaz patokannya yang ini? 85 gram kali sekarang berapa, Mas? Itu kan ada yang beda-beda kadang-kadang. Ya, emang ada yang mengatakan sampai 90, ada yang 80. Itu mah kalau misalnya ada yang pemahaman yang lain, maka kalau dari rujukan atau dari jalur saya termasuk dalam kitab ini pun yaitu 85 gram. Ya, kalau misalnya mau rujukan yang lain maka gitu. Mau jauh yang lain, misalnya pengen saya tetap 80 gram maka mau 90 maka, ya, itu aja. Kalau dari jalur saya 85 gram. Kalikan emas sekarang, kalau emas 1 juta berarti kali 1 juta berapa? 85 juta, ya. Kalau bisa 1 juta baru mulai mengeluarkan zakat 2,5%, ya, tinggal kalikan sendiri. Itu masalah zakat fitrah itu jelas, udah sholat kita baru ingat bagaimana. Nah, itu kan termasuk sodako, kata udah itu udah jelas nanti dari baginda Rasul, gitu. Makanya supaya fidyah, Hah? apa kita perlu bayar fidyah? Itu denda itu. Paling itu termasuk sedekah. Bagaimana untuk antisipasi? Biasanya sudah dikosongkan dengan tahun depan. Kalau kita merujuk kepada Rasul, ada baginda Rasul, gitu. Artinya ya sedekah kalau sudah lewat dari apa? Pelaksanaan sholat Id. Makanya gitu. Para panitia itu suka mengantisipasi di awal kita menginjak Ramadan teh, mangga barangkali mau yang menitipkan zakat, bagusnya segera. Itu antisipasi. Kalau kita bayar sedekah berarti kan kewajiban kita yang bayar zakat fitrah itu kan belum kesampaian gitu. Itu bagaimana? Apa kita harus ganti dengan fidyah? Nah, kalau untuk ganti tidak, palingnya biasanya ada sebagian ulama ya, mungkin yang lain itu suka dikosongkan nanti ketemu lagi di bulan Ramadan, karena syarat sahnya zakat fitrah itu diantaranya apa? Di bulan Ramadan, paham? Bukan di bulan Syawal, ya. Syarat sahnya ada yang mengatakan bisa diqodo di tahun depan, tapi tetap dikeluarkan untuk sedekah harus, begitu, paham? Itu syaratnya, jadi tidak bisa di bulan Syawal. Jadi bulan depan itu kita Tahu kan? Tahun depan kalau panjang umur, ya. Bagaimana misalnya tidak panjang umur, ya, karena tidak berzakat, insya Allah kalau kelupaan itu ada rukhsah, ya. Kalau benar lupa tapi sudah diingatkan di awal Ramadan, hari-hari bedagong, ya. Tahu bedagong, Mas? mungkin belum punya uang. Oh iya. Punya. Tak gimana kalau yang sekurang, misalnya maaf, kekurangan kurang dari 2 kilo, bisa dipakai zakat, tapi untuk Idul Fitri nggak punya makanan, itu tidak wajib zakat. Ya, di sini kan diantaranya angkuwati bagi orang yang mampu, ya. Kalau misalnya pas-pasan keluarkan zakat, ketika Idul Fitri tidak punya makanan, itu tidak wajib zakat. Nanti wajib menerima zakat, ya. Wajib menerima zakat. Waktu dia terima dia kasih gitu, boleh. Misalnya terima Nah, dia kasih gitu. misalnya terima, sekira-kiranya menerima itu punya untuk makanan besok, kasihkan zakat. Berarti termasuk punya kekuatan atau punya kelebihan. Kalau misalnya seandainya pas-pasan, kalau sudah menerima tapi tidak bisa makan Idul Fitrinya dan malamnya, di sini disebutkan minal yaum wal lail, siang dan malamnya Idul Fitri. Kalau misalnya tidak, maka tidak usah makan saja. Jadi tidak wajib zakat, ya, bagi yang tidak mampu. Itu maksudnya wuzul fadli itu kalau misalnya kita punya kelebihan, gitu, ya. Mas, kalau misalnya punya lebih, masa atau tadi misalnya dalam menerima mau zakat,
Tapi ukuran fakir dan miskin itu bagaimana Ustaz? Ya, untuk wajib fakir ya, miskin dapat itu sebetulnya zakat. asnaf ya, intinya mah dalam fakir miskin itu yang fakir itu diantaranya orang yang apa, yang tidak sama sekali punya kasab, tidak punya apa, tidak punya intinya tidak punya penghasilan, cuma paling suka menemukan pas-pasan, itu intinya itu yang fakir. Kalau yang miskin punya kasar, punya pekerjaan namun tidak mencukupi. Ini masalah pembayaran zakat ya. Jadi kadang-kadang ada orang bayar zakat agak awal, misalkan seminggu sebelum lebaran dia titip zakat nih. Dia mau mudik, Ya, mudiknya masih misalkan sekitar Indonesia lah, Pulau Jawa atau Sumatera. Nah biasanya di sini kalau mau diawalkan itu saya sarankan suruh zakat di tempat dia, karena wajibnya zakat itu pas malam takbiran. ya, Di mana dia tinggal malam takbiran, di situ dia wajibnya kena zakat fitrah, bukan di sini, gitu. Kayak di pesantren kan begitu. Misalkan saya di pesantren liburan tanggal 17 Ramadan nih, ya, mau zakat di sana nggak boleh, karena kamu nanti zakat lagi di rumah, karena wajibnya ketika kamu ada di rumah pas malam takbiran. ya, Yang di sana itu sunat hukumnya, nggak wajib gitu. Akhirnya cara seperti itu saya terapkan gitu, karena selama dia masih malam takbir masih menemukan dan ada barang dizakatkan, dia zakat di sana. ya, emang Kalau yang di sini yang lebih wajib itu emang akhir Ramadan gitu, yang lebih disarankan itu pada sesuai hadisnya. Gimana yang kedua misalnya kelupaan gitu kan teman-teman, maaf ya, ketika pulang kelupaan itu pun insya Allah tidak apa-apa kalau kelupaan. Makanya itu bagus juga, pertama antisipasi ya, yang di awal itu di tempat kita. Ada juga yang menyarankan ulama itu di mana kita berak, di situ kita wajib zakat. Artinya di mana kita mendapat penghasilan, ada juga yang lebih menekankan disitulah kita mengeluarkan zakat. Jadi jangan sombong ya, seperti misalnya kita di sini kasar zakat di kampung misalnya, bagusnya gimana ya 2 kali gitu, karena yang di kampung untuk merujuk kepada persyaratan diantaranya akhir Ramadan, kedua di sini karena kita mendapat penghasilan, makanya lebih baik begitu. Kedua juga tadi untuk antisipasi takut kelupaan, itu bagus juga gitu. Atau kejadian di jalan nggak tahu. Nah itu takut meninggal di jalan. Jadi kita sudah cepat kewajiban. Jadi bagusnya begitu. Sebelum kita mudik, bagusnya lah mau dikategorikan sedekah, paling nantinya bahasanya sedekah rupanya karena sunat hukumnya. Ya, kalau ketika kelupaan insya Allah itu pun termasuk ya zakat. Gitu. Nah, yang lebih wajibnya tadi yaitu ada di akhir Ramadan. Itu yang lebih spesifik persyaratan dalam masalah zakat fitrah. Untuk yang diawalkan tidak apa-apa karena tadi ada hadisnya ketika Sayyidina Abbas pengen dipercepat untuk masalah pengambilan zakat, dan Rasul pun bahasanya farakhasallahu bidzalika, Rasul pun memberikan keringanan, akhirnya diterima. Artinya ketika awal tersebut pun kategorinya zakat gitu. Ya itu mungkin masalah zakat mal, saya pernah diskusi gitu masalah zakat mal. Ada sebagian yang berpendapat di kita itu cara pembagian zakat mal itu suka dibagi rata kayak tadi. Akhirnya akhirnya si orang miskin itu nggak pernah naik level dia, karena hanya dibagi salah kadarnya gitu. Misalkan di satu kampung ada orang miskin nih, orang miskin misalkan 5 orang, yang fakirnya misalkan 1 orang. Maka yang harus diperbanyak itu si fakirnya, dikasih modal dari zakat mal itu supaya dia punya penghasilan, nanti tahun depan dia sudah nggak jadi fakir lagi. Kalau di kita nggak, asal dibagi rata, ini tiap tahun levelnya nggak naik-naik, terus jadi fakir miskin gitu kan. Harusnya gimana caranya uang zakat mal itu menjadikan dia nanti 3 tahun depan jadi muzaki gitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Itu tidak apa-apa, seperti itu pun bagus, itu emang ada jalurnya. Namun kalau mau jalur ke sini mungkin yang tadi untuk pembagiannya gitu ya. Jadi maksudnya dibagi rata di situ. Malahan mohon maaf karena fakir miskin lebih banyak, biasanya lebih sedikit. Kalau mau mengikuti ya jalur sini
Seperti yang tadi ada jalurnya, karena tujuannya supaya di tahun depan dia bisa menjadi muzaki, maka si fakir miskin dan itu karena biasanya lebih banyak, level siwanya pun ditinggikan. Kalau mau mengantisipasi lebih pasnya bisa meratakan. Untuk ininya, untuknya tadi pun tidak apa-apa. Gitu. Ya. Seperti tadi Ustaz itu tidak apa-apa karena kita tujuannya sama untuk menolong. Tujuannya zakat apa? Itu untuk menolong terutama kepada fakir miskin. Mohon maaf, biasanya level yang lebih ditinggikan itu dalam apa? Fidyah. Di situ levelnya ditambahkan. Karena itu fakir, fidyah itu udah jelas kan? Fafidyatun dalam Quran ala tu'amil miskin, artinya kalau misalnya tidak pakai makanan bagi seperwa, di situ biasanya levelnya lebih ditinggikan segitunya. Biasanya. Itu mungkin untuk gambarannya. Ini kan kalau dalam zakat ada standar, kita beras ya, kita udah berstandar, tapi kadang-kadang ada yang berarti dari standar itu, lihat dari kondisi beras misalnya ya, apakah itu tidak menyalahi? Gimana lebih? Ada kan kita dalam zakat ada standarnya misalnya 2,5. Kadang-kadang kan ada yang beda dari kondisi berasnya beda, berarti lebih tinggi dari harga yang standarkan. Tidak apa-apa, itu persyaratan sebetulnya. Emang lebihnya itu sodakoh tadinya ya, itu yang wajibnya 2,5, yang lebihnya itu sodakoh gitu. Kan berasnya kan macam-macam harganya sekarang. Kalau bisa sih untuk membersih, jangan sampai gini. Kalau kira-kira mampu, masa untuk konsumsi diri sendiri dan untuk membersihkan, kalau bisa yang lebih bagus gitu. Karena itu untuk membersihkan diri kita. Makin bagus sabunnya pasti makin apa? Ginclong gitu. Skincare itu ya. Skincare kita bagusnya yang lebih mahal. Makanya berasnya kalau kita mampu yang lebih mahal supaya apa? Di hadapan Allah lebih bercahaya. Itu mah pelit biasanya. Kalau untuk konsumsi sehari-hari yang mahal, ketika zakat yang murah. Kan ukuran juga ini bermasalah di kita tuh ya. Fatwa-fatwa ulama tiap daerah itu beda-beda. Kayak kabupaten sama kota Madya kadang-kadang berbeda. Di sana 2,5, di sini 2,7 sekian. Karena hitungannya so itu kan bukan takaran, bukan timbangan sebenarnya. Jadi takaran. Kayak di Jawa Timur tuh ulamanya kompak gitu 2,7 sekian gitu. Jakarta tapi kita masih ada 2,5. Udah gitu berasnya paling murah deh di bukannya. Nah, makanya pelit. Paling yang 2,4 ada gitu ya. Yang dari satu so itu. Karena dulu itu satu so itu bukan kilo, tapi dengan ukuran. Itu apa? Ya ukuran bentuk apa? Ya barang gitu. Kalau kita karena udah kesepakatan dan mungkin kalau merujuk ke sini 2,5 aja. Mau 2,57 ya tidak apa-apa gitu ya. Terus kebijakan harganya yang bermasalah. Biasanya yang berbeda itu. Tasikmalaya dengan Bandung di Tasikmalaya. Ini kan ibu kota Jawa Barat nih. Ya kota besar. Masa Tasik lebih mahal daripada kota Bandung ketentuan MUI-nya? Itu masalah ketentuan MUI, tapi untuk masalah zakat jadi intinya kembali kepada diri kita ya. Makin kita membeli yang mahal itu makin bagus. Jadi kalau bisa masih jangan pelit karena itu untuk membersihkan diri kita gitu, untuk masalah ukuran ke dalam rupiah gitu ya. Jadi intinya beli beras yang mahal gitu kalau bisa, kalau mampu. Dan itu pun insya Allah ketika kita dizakati, harta yang kita dikeluarkan udah jelas kan, baik dalam Al-Quran dan hadis, Razi dan aku. Sebetulnya orang yang banyak bersedekah itu tidak akan mengurangi rezeki kita. Dari dulu itu mah, dari zaman sahabat belum pernah mendengar orang yang rajin gembar berzakat dan sedekah itu mengurangi harta, malahan bertambah. Tapi bagi dia harus menyediakan beras yang mahal gitu. Maksudnya jangan beras yang mahal, kayak nanti kan yang muzakinya kan beda-beda pasti. Nanti ketemu yang pas-pasan. Intinya kembali kepada muzaki kan. Itu lebih bagus yang ada pilihan, itu lebih bagus ya. Karena kan tahu yang muzakinya kan kita kan tidak tahu. Nah, kira-kira kembali kepada diri kita lagi lah.
Kalau kita pengen bagus, kualitas di hadapan Allah, skincare-nya lebih cerah, ya keluarkanlah yang lebih mahal gitu. Kalau ada gitu. Mungkin itu untuk Satu lagi, itu misalkan kayak petani, misalkan ini bulan mau lebaran nih, belum panen, sementara sebenarnya dia banyak nih hasil panennya, cuman nanti setelah lebaran, sebelum lebaran misalkan belum ada uang, misalkan ya. Nah itu gimana Mas kita? pertanian. Ya, Kembali kepada awal tadi kemarin. Zakat petani itu apa? Ketika hasil panen. bukan untuk zakat fitrah. Oh, zakat Maksudnya. fitrah. Oh, Jadi dia nanti punya uangnya itu setelah lebaran misalkan. Sebelum lebarannya nggak ada buat zakat fitrah, tapi udah tahu panennya kan nanti setelah lebaran bagus gitu. Nah itu untuk zakat fitrah boleh pinjam dulu atau gimana? ya kira-kira sudah ada bayangan dan kira-kira itu tidak apa-apa untuk pinjam dulu. Ya itu termasuk mampu. Artinya apa? Ada yang kita nanti bisa diambil. Ya itu termasuk mampu, itu tidak apa-apa, mau apa pinjam dulu juga. Kalau benar-benar kita tidak ada yang apa kira-kira yang kebayang intinya istilah itu, maka jangan dipaksakan. Itu sudah ada apa rencana, sudah ada pasti untuk melunasi hutang. Lebarannya mudik kan Mas? Mau lebaran bisa mudik, kudu pinjam Kita nih sudah ada nih yang orang di desa ya di kampung kan mau lebaran belum panen. Ya. Cuman emang udah kelihatan nih bagus Pak, mau panennya setelah lebaran gitu. Ya. Nah, itu boleh pinjam dulu untuk zakat fitrah ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau jangan memaksakan kalau tidak mampu. Mungkin itu gimana? Ya cukup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kita bisa amalkan, terutama benar-benar menjadikan syafaat yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.